Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini, kita masuk ke bab kedua, yaitu Kerajaan Maritim Islam di Indonesia. Sama dengan yang kemarin, jadi Kerajaan Maritim itu adalah kerajaan yang pusat kegiatannya itu ada di perairan atau melibatkan kegiatan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan besar. Nah, hari ini kita belajarnya mengenai Kerajaan Maritim Islam di Indonesia. Jadi kerajaan-kerajaan Islam yang pusat kegiatannya ada di perairan. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Jadi Kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan yang terletak di pulau paling barat Indonesia, yaitu Pulau Sabang. Kerajaan Samudra Pasai itu berdiri sekitar abad ke-13 dan terletak di pantai timur Sumatera. Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim karena didukung kawasan Selat Malaka yang strategis. Tidak heran, hal ini membuat Samudra Pasai banyak dijadikan tempat singgah dan menetap oleh banyak pedagang. Di peta yang di sebelah kanan itu adalah peta daerah kekuasaan Samudra Pasai. Di situ dilihat bahwa daerah kekuasaan Samudra Pasai itu sampai ke luar negeri ya, sampai ke Malaysia. Kemudian kehidupan politiknya, kerajaan Samudra Pasai itu didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Nah, Merah Silu ini berganti nama menjadi Raja Malik Al-Saleh setelah beliau masuk Islam. Dan beliau ini juga dijuluki sebagai Sultan pertama Islam di Indonesia. Kehidupan ekonominya, perdagangan merupakan bagian dari kehidupan ekonomi Samudra Pasai yang cemerlang. Untuk mendukung perekonomiannya, masyarakat Samudra Pasai menggunakan alat tukar berupa koin dinar emas dan keuh dari timah. Nilai 1 dinar sama dengan 1.600 keuh. Meski berjaya, peran Samudra Pasai sebagai pusat dagang di Selat Malaka mulai digantikan oleh pelabuhan-pelabuhan baru di semenanjung Malaya. Hal ini yang kemudian menyebabkan kemunduran ekonomi Samudra Pasai, ditambah dengan kedatangan bangsa Portugis yang menguasai dan memonopoli Malaka. Nah, yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh itu didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah pada abad ke-16. Bisa dilihat gambarnya, Sultan Ali Mukhayat Shah. Kerajaan Aceh berkembang menjadi kerajaan besar sejak Portugis menguasai Malaka dan banyak pedagang muslim berpindah ke Aceh. Merasa akan dikalahkan, Portugis kemudian berusaha menaklukkan Aceh. Usaha mereka gagal tahun 1521 karena dikalahkan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan. Wilayah kekuasaannya sampai ke Sumatera Utara, Riau hingga ke Jambi. Kekuatan Angkatan Laut Aceh yang tangguh ketika masa Sultan Iskandar Muda mengkhawatirkan Belanda dan Inggris yang ingin menguasai Selat Malaka. Ini adalah gambar dari Masjid Besar Aceh, Masjid Agung Aceh. Bagi kehilangan induknya, Aceh mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Pengaruh Belanda dan Inggris mulai mengusik Aceh dan menguasai wilayah-wilayah di kerajaan Aceh. Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Akan tetapi, kegigihan rakyat Aceh mampu menahan serangan Belanda hingga awal abad ke-20. Belanda akhirnya berhasil mengurangi kekuatan Aceh pada tahun 1903. Namun kemudian Sultan Muhammad Daud Shah menyerah. Nah, tadi itu adalah kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Pulau Sumatera yang meliputi Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Kemudian kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa. Yang pertama ada Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak itu berdiri pada abad ke-15 dan menguasai seluruh pantai utara Jawa. Demak memanfaatkan kemunduran Majapahit untuk membuat daerah-daerah pesisir melepaskan diri dari Majapahit dan bergabung dengan Demak. Kehidupan politiknya bagaimana? Yang pertama, Portugis yang menguasai Malaka sejak tahun 1511 menjadi ancaman bagi perkembangan Demak. Demak kemudian melakukan ekspansi perluasan wilayah ke Selat Malaka yang dipimpin oleh Adipati Unus atau lebih dikenal dengan julukan Pangeran Sabranglor pada tahun 1512 sampai 1513. Sayangnya, ekspansi tersebut belum berhasil karena dikalahkan oleh Portugis yang memiliki armada lebih kuat dan kurangnya perbekalan pasukan Demak. Demak di masa Sultan Trenggana memperluas kekuasaannya hingga ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur.
serta memantapkan penguasaan pesisir Jawa. Hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Demak. Kerajaan Demak juga mengirim Fathahillah untuk menyerang Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon pada tahun 1522. Serangan tersebut bertujuan untuk memutuskan pengaruh Portugis di Pajajaran. Pada tahun 1527, pasukan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa setelah mengalahkan kekuasaan Portugis. Fathahillah kemudian mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Ini adalah asal-usul nama dari Jakarta. Nah, kemudian yang kedua ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten itu terletak di ujung barat Pulau Jawa. Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1552 dengan wilayah kekuasaannya meliputi Barat Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Kemunculan kerajaan ini berhubungan dengan Demak. Masih ingat dengan Sultan Trenggana dari Kerajaan Demak ya? Nah, beliau memberi hadiah berupa kerajaan kepada Maulana Ahmad Sanuddin atau Sultan Fathahillah. Jadi Sultan Fathahillah itu adalah raja pertama dari Kerajaan Demak atau pendiri dari Kerajaan Demak. Banten kemudian menjadi kerajaan yang mandiri seiring melemahnya Demak. Lokasi Banten strategis karena di sekitar Selat Sunda dan Laut Jawa, sehingga memungkinkan munculnya pelabuhan-pelabuhan besar untuk perdagangan. Banten menjadi kerajaan maritim yang terbuka dengan kedatangan para pedagang asing dari Arab, Turki, Tiongkok, India, Melayu, Portugis, dan Belanda. Komoditas penting di Kerajaan Banten adalah lada. Lada banyak dihasilkan di Lampung dan Sumatera Selatan yang merupakan vasal Kerajaan Banten. Adapun Kalimantan Barat merupakan penghasil dari berlian. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaan. Kejayaan Banten juga dapat menandingi VOC dalam perdagangan di Selat Sunda dan Laut Jawa. Oke, baik. Tadi beberapa penjelasan mengenai PowerPoint yang sudah Bu Guru sampaikan. Jika kurang jelas, kurang bisa dipahami, silakan kalian literasi di modul yang sudah kalian dapatkan. Dan apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan ke Bu Guru melalui Google Classroom maupun dengan Japri. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.